Sebelum pertandingan dimulai, para finalis akan dipasangkan gelang. Barang siapa yang dapat menghancurkan gelang tersebut, maka dia akan menjadi pemenangnya. Pertandingan pun dimulai. Ray akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Anos, bahkan untuk keselamatan dirinya sendiri. Ray akan melawan Anos dengan segenap hatinya. Ray pun langsung menyerang Anos tanpa henti. Bahkan para penonton pun tidak dapat melihat mereka, karena mereka bertarung dengan kecepatan penuh. Lalu serangan Ray mengenai lengan Anos. Lalu Anos pun menyerang Ray. Lalu pedang Anos mengenai dada dari Ray. Sebagai gantinya, lengan Anos putus satu. Di tengah-tengah pertandingan, Anos membuat sebuah ritual. Ternyata orang di balik semua rencana busuk ini adalah Melheis. Anos dikurung dalam sebuah dimensi lain. Di dalam dimensi ini, Anos akan melawan 3 kaisar iblis. Tidak lama setelah itu, Anos melenyapkan 2 kaisar iblis. Lalu Anos menteleportasi Ray ke dalam dimensi ini. Melheis ternyata masih menyandra ibu dari Ray. Lalu Melheis mengancam Ray. Lalu Anos menantang Melheis untuk membunuh ibu dari Ray. Lalu Melheis menyerang Anos dengan sihir kegelapan. Lalu tidak lama setelah itu Melheis pun kabur. Lalu Ray menggunakan pedang anti-iblis untuk melawan Melheis. Lalu ibu Ray menyemangati Ray. Lalu spirit ibu dari Ray berubah menjadi sebuah pedang. Tidak lama setelah itu Ray menyerang sihir-sihir dari Melheis. Lalu berganti, Anos langsung buy one dengan Melheis. Sekarang giliran Anos untuk mengeluarkan sebuah pedang, yaitu pedang iblis. Anos lalu menyerang bagian teleportasi dari Melheis agar dia tidak kabur. Lalu Anos menusukkan pedangnya kepada kepala Melheis. Ternyata di dalam kepala Melheis terdapat alat pencuci otak. Pertarungan antara Anos dan Melheis pun selesai. Dan Melheis langsung bersujud di hadapan Anos. Lalu Anos menyuruh Melheis untuk menghidupkan kembali 2 kaisar iblis lainnya. Lalu Anos pun menang dalam pertandingan pedang iblis. Anos langsung menyembuhkan luka-luka pada Ray. Ray pun menangis karena kehilangan ibunya. Untung saja Anos dapat menghidupkan kembali ibu dari Ray. Lalu Ray pun kaget. Setelah itu Ray bersalaman dengan Anos. Anos pun dianugerahi sebuah pedang yang diberikan oleh keluarga dari Necron, karena Anos telah memenangkan pertandingan ini. Lalu tidak lama setelah itu Sasha pun langsung mencium pipi Anos. Dan pertandingan pun selesai. Kembali ke 2000 tahun yang lalu, terjadi pertarungan antara Anos dengan pahlawan Kanon. Lalu mereka mengobrol tentang sebuah kedamaian. Lalu tiba-tiba saja Anos diserang oleh bawahan dari Kanon. Dia mengatakan kalau bangsa manusia hancur itu atas ulah iblis. Lalu Anos menyerang balik dengan pukulan telak. Dia mengatakan kalau bangsa manusia telah membunuh ibunya. Lalu kembali ke scene kejaman sekarang. Anos, Sasha, dan Misha sedang membahas sebuah bekal. Ternyata Misha selama ini belajar dari ibunya Anos. Misha setiap main ke rumah Anos, dia belajar untuk membuat bekal dari ibu Anos. Lalu kelas pun dimulai. Pelajaran hari ini akan membahas tentang pahlawan. Lalu Anos menjelaskan tentang sihir yang mirip dengan Gaise. Sihir itu bernama Asla. Asla adalah sihir yang memberikan sihir kepada pemimpin. Sedangkan Gaise sihir untuk membangun sebuah kastil. Jadi sihir antara Gaise dengan Asla itu mirip tetapi bertentangan. Setelah jam selesai, Anos mengajak teman-temannya untuk berlatih. Sasha adalah orang pertama yang gagal dalam pelatihan tersebut. Berikutnya adalah bagian Misha dengan Ray. Mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Anos. Lalu Anos menghancurkan sihir dari Ray, lalu memukul Ray sampai jatuh ke tanah.
Lalu Sin berpindah ke lorong. Anos bertemu dengan Melhes, membahas tentang 2000 tahun yang lalu. Anos menanyakan tentang 7 kaisar iblis tertua. Ternyata masih ada 3 iblis yang bekerja di bawah asuhan dari Avos Tilhevia. Setelah pembicaraan tersebut, lalu di bawah gedung ada Ray. Anos dan Ray pergi ke gudang senjata. Lalu Ray tertarik dengan satu pedang. Lalu dia memilih pedang tersebut. Pedang ini bernama pedang Sigesta. Pedang ini dapat berubah-ubah tergantung hati dan jiwa dari pemiliknya. 2000 tahun yang lalu, Anos mempunyai bawahan yang mirip dengan Ray. Dia dapat menggunakan pedang tersebut. Lalu Sin berpindah pada turnamen kelas. Mereka dijelaskan tentang aturan turnamen tersebut. Tidak lama setelah itu, Anos dan teman-temannya pergi ke pasar. Ternyata Anos seperti sedang berkencan dengan Sasha. Mereka berbincang-bincang sembari berjalan di pasar. Mereka berdua lalu pergi ke Akademi Pahlawan. Ternyata orang di luar dari Akademi Pahlawan tidak boleh masuk. Mereka ditegur oleh Eleano Bianca. Lalu mereka pun saling berkenalan. Ternyata Anos tertarik dengan legenda pahlawan. Lalu Bianca mengajak mereka masuk ke dalam Akademi Pahlawan. Lalu Anos melihat sebuah dinding. Lalu dia melihat ada lukisan pahlawan kanon. Anos masuk ke sebuah perpustakaan Akademi Pahlawan. Di dalam perpustakaan akademi, banyak buku-buku tentang sihir dari pahlawan. Lalu Bianca menjelaskan kalau di Akademi Pahlawan ada 4 jenis. Mereka terbagi atas asal muasalnya. Lalu ada orang asing langsung mengobrol atau memotong pembicaraan dari Anos. Dia berasal dari keluarga elit, yaitu keluarga Jerga Kanon. Dia bernama Ledriano Kanon Asesen. Lalu datanglah orang elit lainnya yang berasal dari Jerga Kanon. Dia bernama Laos Kanon Gilfor. Tapi Anos meragukan mereka kalau mereka adalah reinkarnasi dari Kanon. Karena sejatinya Kanon memiliki satu akar muasal sejati, dan sisa muakarnya tidaklah berguna. Lalu Laos ingin menghajar Anos, tetapi Anos menangkisnya dengan mudah tanpa bergerak sedikit pun. Lalu Ledriano meminta maaf atas kekacauan tersebut. Lalu Ledriano menanyakan nama Anos. Lalu Anos menjawab, Anos Voldigod. Lalu Sasha dan Anos pergi dari Akademi Pahlawan. Ternyata setelah kejadian 2000 tahun yang lalu, Kanon telah dibunuh. Lalu Bianca menjawab sebuah nama. Dia berasal dari ras manusia.